menghilangkan rasa ingin memiliki pendamping hidup di dalam dirimu. Minta susu. Kasih tahu Bu, saya nggak mau kamu gitu-gituin. Jangan minta sama ibu. Ih, nggak mau. Aku menyusui di saat kau tertidur. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Betapa bahagia jikalau di hari tuamu bersama anak. Perjalananmu cukup panjang. Percayakan itu di dalam jiwa. Kau tidak akan merasakan ketakutan lagi karena dia ada di dalam jiwa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini ada tetangga saya ini yang satu kompleks, yaitu Ibu Tuti. Terima kasih Ibu Tuti sudah bersilaturahmi ke sini, dan kebetulan Ibu Tuti memang ada keperluan ingin mengungkap hal yang aneh dalam kehidupannya. Di samping Ibu Tuti ini adalah sahabat beliau, yaitu Ibu Septi. Terima kasih sudah mendampingi Ibu Tuti. Sama-sama. Ya, Ibu Tuti ngechat saya, beliau pengen bertemu Panglima untuk konsultasi karena merasa ada gangguan dalam kesehatannya. Jadi ibu mengalami gatal-gatal ya Bu ya, dan gatalnya itu pindah-pindah. Sudah pernah juga berobat baik medis maupun non medis ya, tapi masih ada keluhan sampai detik ini. Kira-kira kalau dihitung dari pertama keluhan sampai sekarang sudah berapa lama Bu? 3 tahun ada. Udah 3 tahun ya. itu. Awalnya gimana Ibu? Awalnya nggak tahu, pokoknya gatel aja. Nggak tahu awalnya kapan. Gatalnya di sebelah mana? Di ini. Oh, apa namanya? maaf, di selangkangan. Iya. Terus di kepala, di rambut sini, terus di sini, terus di kaki-kaki gitu, jalan-jalan gitu. seperti ada yang jalan. Nah, itu Di bawah- jam-jam tertentu. Jadi nggak di kulit begini, di bawah kulit gitu. Jadi Gatalnya. sulit ya mau Ya digaruk. memang nggak bisa. Di punggung, sama yang sakit di punggung yang itu tuh yang rasanya nano-nano. Ibu bilang di punggungnya ada keluhan sakitnya nano-nano. Saya bingung nano-nano gimana Bu? Ya itu bisa nanti waktu bersamaan tuh nanti gatel, semutan, perih, ngilu, campur-campur gitu ganti-ganti rasanya, gitu, ganti-ganti. Oh, oke. Ngilu gitu. Nah terus waktu ibu bilang gatal di selangkangan kan digaruk tuh. Iya. Tapi ternyata Nggak ada setelah bekasnya. Nah, itu dia. paginya nggak ada bekasnya. gatalnya Kalau malam. pakai kuku lo ngaruknya. Logikanya nih ya kalau misalkan Iyalah. kukus terus digaruk terus menerus pasti ada perih, Paginya kan iritasi, waktu lecet. Ini enggak ya? Keluhan yang dirasakan di fisiknya gatal. Kalau mimpi katanya pernah mimpi. Oh itu ular. Ih ada berapa beneran begitulah. Ada sekitar Ibu lihat 5 ular itu di rumah atau di di luar rumah, dalam rumah. Rumah yang sekarang apa rumah yang Kyoto kan Oh, itu di yang- Kyoto. Jadi itu udah mulai dari Kyoto. Dari mulai Kyoto. Lagi ngalamin aneh-anehnya. Ibu pindah ke rumah yang sekarang ini sudah Ini berapa baru lama? tahun 2020. Oh, baru 2 tahun ya. Pas Iya. pandemi. Nah, ibu mimpi itu di rumah yang sebelumnya. Masih di Kyoto. Ya. Itu kayak apa mimpinya? Ya itu ada ular-ular yang Ular apa ya kalau Apa bahasa namanya? Jawa pateng kelecek. pateng gitu. kelecek gitulah ya, di sini, di situ, di kasur saya gitu-gitu, tapi nggak ganggu dia, kayak nggak mau jahat, nggak mau menggigit gitu, nggak diem aja gitu. Saya juga nggak takut. Terus yang di Kyoto juga banyak aneh-aneh kan Mbak. Ya, Kejadian aneh gitu. katanya sering Aneh-aneh. ditemui di rumah. Yang Mbak Hanya dijorokin. Oh iya, gitu iya loh. sih. Gimana, Bu? Jadi aneh. Kayak jalan tuh tiba-tiba kenyelonongan gitu, ada yang jorokin gitu. seolah-olah ada yang mendorong ibu Oh iya. sampai terjatuh. Untung ada lemari, jadi ini saya nabrak lemari gitu. Iya, nabrak lemari. Padahal nggak ada siapa-siapa di rumah. Nggak ada, cuma nurunin segini loh, turunan ini cuma segini loh. Itu tapi kayak yang gitu berasa Sampai beberapa deras meter. banget gitu loh ininya tuh, dorongannya tuh. Kejadian di Aldo. Yang Aduh, sebetulnya anak saya Waktu juga didorong tuh ibu kedorong. berasa. sampai nyungsep ke jedot itu. Kan sampai Astagfirullah. kena belakangnya lemari, lemarinya bukanya hadap sana lah, ini belakangnya hadap saya gitu. Jadi duar gitu, jadi kena jedot saya. Katanya pernah mimpi ditemui perempuan Ah, yang iya. pakai baju, gimana ceritanya? Nggak tahu, pokoknya ada perempuan Cina gitu ya, rambutnya segini, mau pinjam baju, tapi saya nggak kasih. Karena ibu merasa tidak kenal. Nggak kenal itu siapa gitu. Tapi ibu habis itu bangun terus Ya iya udah. itu kebangun ya. Terus suka bau amis juga kan Mbak dulu di rumah. Di yang rumah Kyoto. selain kejadian aneh ada yang mendorong, apalagi Bu? bau kan Mbak. Bau iya ada sih, Bau bau apa? begitu macam-macam. Kadang bau angus,
angus yang sering. Oh, bau hangus. Iya. Kayak kabel kebakar. Oh, padahal dicek nggak ada yang Nggak kebakar. ada sampai kita cium-ciumin itu apa tuh kabel-kabel tuh nggak ada. Apalagi katanya di atas atap plafon. ini rumah Itu yang sekarang. sini, yang sekarang, yang Toronto. Itu apa kejadiannya? Bunyi ledakan. Bunyi ledakan itu 4 kali, 5 kali yang terakhir bulan lalu nih. Kejadiannya malam apa siang? Jam yang Kalau saya suka yang 4 dengerin kali jam itu 2-an. jam-jam 2-an, yang kemarin terakhir nih yang bulan lalu itu jam setengah 7. Oh, habis maghrib. Iya. Iya. Saya kan suka nginep Ibu, situ, suka waktu nginep? dengernya juga suka bunyi kelotokan gitu, kayak barang Berisik. dijatoin. Kayak yang gini Kayak loh. barang dijatoin. Kayak mainan anak-anak main yang cetek-cetek yang ada bulut-bulutnya yang gini bulat- kan? Iya, Iya. gitu Gini, ya. Tapi Ya, benar. tapi bunyinya itu bunyi Geledek. Kalau enggak, kalau yang saya denger gitu Oh. kayak geledek gitu. Padahal bulatan saat itu hanya gitu. berdua di rumah. Ya, Iya. iya kan kita berdua. Pas di atas kamar mandi, kalau mereka Mbak itu kok ada suara bunyi Aku bola itu tiap hari dimainin. aku saya bilang. denger. Cuman kalau aku denger jauh kayak di atas plafon atas atap gitu loh. Kalau aku dengarnya begitu. Atau ini nih di plafon kamar saya tuh bunyi pasir gitu. Oh iya, disebar. Kayak orang Ya. nyiram pasir. Atau batu segede-gede gini peletak-peletak Iya, gitu. bunyi kayak disebar. Kan gitu. segini sama segini beda kan bunyinya. Gitu. Atau bunyi Gitu. orang geser gitu. Ya, geser-geser. Atau kedebuk. Kedebuknya tuh benda padat sama benda daging kan jatuhnya bunyinya beda kan. Itu kayak seolah kayak teror mistis ya di rumah Iya. ibu tuh ya. Di rumah yang sekarang. Iya. Sekarang. Yang dulu iya, sekarang iya. Iya. ya. Kok yang di Kyoto cuma gini. Saya pikir tikus aja jadi kluduk gitu kok di Kyoto. Kok sekarang enggak. Jadi itu Jatuh. diantaranya hal-hal yang di luar nalar yang terjadi pada Iya, ibu. iya. Nah terus ibu sudah ikhtiar kemana untuk mencari pengobatan? Kalau itu sih sebetulnya saya nggak terlalu banyak kemana-mana sih. Cuma sama temen itu. Sama temen-temen yang ya kira-kira tahu kayak Linda Katanya- gitu. Iya. Terus katanya ibu pernah berobat ke yang tadi cerita orang Oh Dayak itu yang apa? itu Oh, itu sebetulnya Dayak. itu sebetulnya bukan berobat karena kebetulan anak saya kesurupan, dia ada di rumah saya. Oh. Rumahnya kan kosong jadi ditempatin dia sama tetangga yang lagi berobat sama dia. Pas saya telepon dia kan, oh itu gini gitu. Anak ibu kesurupan yang mana? Yang laki, Nomor yang 3. Oh yang bungsu. Nah sebenarnya dia tinggalnya bersama ibu. Anakku yang laki, iya. Sekarang cuman lagi tugas ya. Lagi PKL. PKL Sabtu bulan ini aja. Berarti artinya yang mengalami kejadian aneh bukan hanya ibu tapi putranya Anak saya juga juga. iya, sebetulnya gara-gara dia jadi kebuka semua gitu loh. Tadinya saya nggak peduli kan. Ibu nggak di- antara percaya nggak nggak percaya Iya, ya? nggak dipikirin Masalah lah gitu. gaib itu ya. Iya. Terus gara-gara anak ibu kesurupan manggil orang, jadi ibu dikasih tahu kalau Dijelasin oleh orang Dayak ini di situ tuh ternyata gini gitu. Baru saya tahu. Nah, terus akhirnya apa yang membuat ibu mengambil keputusan pengen bertemu dengan Panglima? Itu tadi malam aja masih bunyi Pengen itu. tuntas. Pengen tuntas, habis gitu udah deh. Dari mana ibu tahu mata langit? Ada yang memberi informasi? Ada teman yang kasih tahu dari. Mungkin temannya ibu subscriber ya, Udah, fans iya, makanya. iya. Terus ibu disuruh nonton. Terus Iya. pertama ibu nonton apa yang ada dalam Oh udah pikiran ibu? lama lah, ya tertarik aja kan saya mah suka saya gitu. Mbak Tuti kebetulan orangnya suka yang seperti itu. Suka hal spiritual. Akhirnya tiap hari dia nonton. Jadi semua episode sudah ditonton. Tahu. Makanya ketemu istri, aku sudah lihat semua videomu katanya. Oke, baik Panglima, mungkin sudah saatnya untuk dipantau apakah memang benar ada gangguan makhluk gaib dalam diri Ibu Tuti. Iya. Ini kasusnya sudah lama, saya lihat udah bertahun-tahun sebenarnya. Dari awal ibu datang memang kalau masalah ular itu ya, saya udah lihat dari tadi gitu. Karena memang ular itu berefek ke masalah kulit jadinya. Kita suka jadi gatal-gatal, dibawa pakai berobat misalnya medis, biasanya nggak ada perubahan biasanya gitu. Kalau awalnya itu memang datangnya dari penyakit non medis karena disebabkan siluman ular itu ya. Nah yang kedua, saya lihat ada makhluk sampah. Makhluk sampah itu yang membuat bau, yang membuat bau, pantesan Ibu bau terbakar. membuat bau. Kalau saya sering nyium bau macam-macam. Jadi namanya bau sampah itu kan macam-macam. Ada bau angus, ada bau comberan, ada bau amis, ada macam-macam namanya makhluk sampah ya. Habis itu saya ngeliat juga ada anak kecil tuh kayak suka nyusuk sama ibu. Heeh. Anak kecil itu, saya nggak tahu ini anak siapa, tapi saya melihat sosok seperti Gundurwo, tinggi besar hitam, bertaring. Dia kayaknya suka mengganggu ibu tiap malam ibu tidur, memantau ibu. lihat doang gitu. Nah ini indikasi dia kayak mau memperkosa ibu, si Gundurwo ini. Maaf, Ibu kalau misalkan sedang tidak menginap, Ibu sendiri? Iya. Oh, jadi Ibu ini sudah 26 Pernah tahun nggak ya, mengalami sebenarnya. kayak ketindihan pas tidur? Nggak pernah ya? Tidur saya lancar-lancar aja. Oke. Nah habis itu lagi saya lihat badan juga udah kebalut kayak pocong. Di bahu belakang yang terasa berat itu saya lihat ada paku yang menusuk. Oh, Yang yang rasa kiri itu. nano-nano itu jangan-jangan. Suka nyeri itu ya. Yang nyeri ya? Saya ngeliat tuh ada paku. Iya, Iya di sini.
belakang itu sini. dia, tukang lewat. Di sini nih sekitar. Habis itu di rambut juga kayak banyak belatung, kayak rumahnya belatung. Itu dari nenek tua juga, kurus, bajunya hitam. Nenek tua itu jelek sekali, dia bertaring. Sebenarnya kalau mau disebut lagi, Allah, berarti banyak nih ya. Ibu kan pengen tahu nih makhluk yang di badan ibu ini siapa, dari mana? Ayo Bu, kita korek-korek Bu. Ini makhluknya sudah ditarik sama Panglima Bu. Allah. Ih, awas ya, kamu jangan nyerang ibu. siapa ya. kamu? Jadi misteri ini. Akan terus menutup. Akan terus menutupmu. Itu sengaja dikirim makhluk itu biar ibu ini nggak dapat jodoh. Biar ibu tuh sampai tua, sampai Sendiri. akhir hayat tuh nggak boleh ada pasangan. Sementara ini ibu memang nggak pengen ya menikah lagi, atau pengen tapi Adem aja nggak kepengen apa. Biasa, jadi datar aja. Iya. Jadi sih ngikutin pergerakan alam aja. Heeh. Apa yang kau lakukan? Kau hilangkan rasa di dalam dirimu. maksudnya rasa untuk pengen berumah tangga lagi kayak gitu kamu hilangkan. Kenapa? Perlahan-lahan akan kau hilangkan semua rasa itu. Maksud kamu tuh rasa apa? Kau ingin memiliki Oh iya Bu, bener Bu. Bantuan Panglima tadi ibu mau dibuat Apa tujuanmu melakukan itu untuk beliau? Suruh siapa? sama sepertimu. perempuan berarti. Perempuan. Emang salah saya apa ya? Sini Bu, ikut aja Bu. Halo. Bertahun-tahun sudah Bertahun-tahun itu ada 10 tahun? Atau lebih? sudah berpuluh-tahun. Berpuluh tahun. Ibu Lama banget. Doyan amat kamu. Betah amat kamu. Udah berpuluh-puluh tahun. lebih dari 20 tahun. Ada Kan ibu single parent 26 tahun ya? Nah, kamu dikirim itu setelah ibu single parent atau sebelum? di saat masih bersatu. Berarti saat ibu masih berumah tangga, masih belum pisah. Apa ini suara dia udah masuk soalnya dekat. Oh ya udah takut ibu. Nggak apa-apa, tenang aja bu. Maksudmu gimana? Semacam Jadi saat kita ibu masih patahkan lehernya. sama suaminya, kamu dikirimnya. Hadir di antara kehidupanmu di saat kami mulai berada di kehidupanmu. Oke. Perlahan kau mulai saling Jadi waktu sebelum bisa Saling ibu cekcok. sering ribut sama suami. Nah, rupanya ada peran dia. Jadi yang ngirim kamu itu seorang perempuan. Perempuan tadi bilangnya. Perempuan itu apa hubungannya dengan ibu? Perempuan itu namanya siapa? Biasanya dia nyebutin huruf. Bu. Coba apa hurufnya? Ih. Oh. Ya. Namanya mengandung huruf I. Ciri-cirinya? Belum dia tulis saya udah bisa baca. dia memiliki Memiliki apa? kulit yang sama Memiliki kulit yang sama. sepertimu. Putih dong. Ibu putih ya? Baru matang. Sawo matang. Rambutnya? Panjang. Rambutnya sepinggang. Kenapa kok dia pengen memisahkan? Karena dia ingin mendapatkan yang di saat itu bersamamu. Oh, ada seseorang perempuan yang ingin merebut suami ibu, lalu mengirimkan santet pemecah belah sehingga rumah tangga ibu berantakan. Walaupun kini tak dapat bersama dengan tuanku. Maksudmu? Kan targetnya kan bisa supaya merebut. Apakah berhasil gitu loh? Sudah melakukan santet, tahu-tahu berhasil apa enggak gitu? Tak Apa ibu? berhasil. Jika keberhasilan itu didapat sampai saat ini masih selalu bersama, tapi kini tak lagi bersama. Ya kan udah lama ya, 26 tahun. Waktu itu dikirim apa? Aku lalu berkaki empat. Dia model mukanya kayak ini, kayak siluman babi. Taring. Makhluk berkaki Rekor. 4. Berarti ada moncongnya nih kalau babi. Terus, kamu ditugaskan untuk apa? Di saat itu aku bertugas untuk membuat rasa panas di antara satu dengan yang lainnya. Jadi
Jadi buat huru-hara, ibu tuh emosi terus kalau sama Iya betul. suami dulu. Selain kamu, apakah ada temenmu? gaduh, Buat gaduh, ribut terus gitu. bahkan sampai saat ini kau buat gaduh di dalam rumah. Oh, di dalam rumah berarti artinya bukan hanya ibu sama suami yang kamu Sebenarnya buat ganggu. gaduh juga. Tapi tuh ibu dengan anak-anaknya juga kamu ganggu. Yang suka-suka bersuara tuh dia. Terus katanya ibu kan tadi belum sempat cerita kalau apa hubungan dengan anaknya kurang harmonis ya. Lah yang membuat hubungan ibu dengan anaknya kurang harmonis itu siapa? Sama seperti dulu yang kau alami, tak ada keharmonisan. Jadi dulu ibu nggak harmonis sama suami, akhirnya pisah. Sama anaknya juga dibuat nggak harmonis juga. Jadi ini settingannya tuh udah dari dulu. Padahal ibu merasa nggak ada masalah kan dengan anak. Alasannya juga nggak jelas kenapa kok dia nggak bisa deket gitu. Rupanya kamu ya, kamu ngapain tuh? Aku merubah tubuhku menjadi sebuah gumpalan asap yang ingin memasuki ke dalam sebuah daging. Hati maksudmu? Kamu masuk ke hatinya ibu atau hati anaknya? Kau dan anakmu Tujuannya apa masuk ke hatinya itu? tak ada kerukunan. Jadi mau dibuat saling benci, saling tidak peduli antara ibu dan anak. Berarti kamu dosa loh ngajarin anak durhaka ke orang tua. Tak ada sebuah dosa. Oh, dasar setan nggak ngerti dosa. Terus apa lagi yang sudah kamu buat? Itu di punggung ibu ada paku yang bikin rasanya sakit, pegel, apalagi bu kesemutan, gatel ya. Itu siapa? Kerjaan siapa itu? Semua rasa kau rasakan di dalam tubuhmu. Itu tujuannya biar apa kok begitu? Karena Tapi baru-baru aja loh ini. Iya. yang utama yaitu kau. Karena dulu kami diutus untuk menyingkirkanmu. Itu menyingkirkan dan supaya mereka pisah. Kan sudah nih, sudah pisah. Bisa. Terus Nah. apa lagi? Nah, terus kejadian yang sakit kan baru ya? Memang telah lama itu terjadi, tapi kami pun telah lama ada di dalam kehidupanmu. Di dalam tubuh ibu. Semakin lama, semakin meluas luka itu. Tapi kan baru-baru ini terasa rasa sakit dan gatal-gatal itu. Kamu bilang sudah puluhan tahun. Kenapa baru sekarang rasanya? Aku dan teman-temanku menjadi luka di dalam tubuhmu. Lalu kerjamu apa di dalam badan ibu? Jika tak ada satupun yang bisa menghancurkan kami, Oh, yang bisa mengobati. kau akan merasakan yang lebih. Jadi kenapa baru terasa sekarang? Karena setelah ibu berobat ke tempat lain terus gagal, baru dia nunjukin eksistensinya kayak gitu. Terus itu yang gatel gitu, di selangkangannya kemudian digaruk nggak ada bekas, itu kerjaan siapa? Itu makhluk yang akan menjauhkan kau dari laki-laki. Biarkan dia yang selalu menemanimu. Nah, siapa itu dia? Dia tuh Jangan siapa? genderuwo itu. Coba tanya bu. Dia tuh siapa? Lalu dia berbulu. Berbulu Di saat tinggi. bulu itu menyentuh tubuhmu, kau akan merasakan Gatal. begitu. Oh, pantesan gatal di sini ya bu ya. Aduh, itu kena bulu itunya bu, bulu apa? Genderuwo. Dia siapa dia tuh? Apakah dia komplotan kamu yang ditugaskan menyakiti tapi menyukai ibu? Dia karena dia telah lama bersama. Awalnya tugasnya apa dia? Berawal ditugaskan hanya untuk mengawasimu. Lama-lama suka sama ibu. Karena selalu bersama. Ya ampun, Biting Tresno jalaran saka kulino maksudmu. Mana dia panggil ya? Allah Tuh dia. Akbar.
takut kejedot aku. Kamu yang suka gangguin ibu ya? Kamu bilang suka temenin ibu. Aku Hanya apa? ingin memeluknya. Ingin memeluk ibu. Kenapa harus dipeluk? Biarkan dia bersamaku. Ibu nggak mau. Kamu kok. Nanti dia kok nggak dibilang kayak gitu, dikira ibu Iya. mau. Aku nggak mau kamu kok. Ih, Ibu nggak suka sama kamu. Jangan ada di kehidupan ibu. nggak mau ah. Selama ini apa sudah kamu lakukan? Rasa gatal itu menyelimuti tubuhmu. Emangnya kalau ibu sedang gatal itu kamu sedang apa? Sedang memeluk ibu. Ibu nggak mau. Selain memeluk, apa yang kamu lakukan? Dari siapa sih? Kamu disuruh siapa? Disuruh perempuan atau laki-laki? Suruh mata sipit. Matanya sipit. Perempuan sama laki? Wanita, karena dulu banyak wanita yang menginginkan yang dulu Banyak wanita yang menginginkan suami ibu. bersama. Banyak wanitanya juga. Emang dulu bapak disukai banyak perempuan? Iya. Tidak tahu. Ibu yang sebagai sahabat? Menurut cerita Oh. namanya. Terus, apakah di antara perempuan yang suka sama suami ibu itu ya yang ngirim kamu? Oh. Itu anak kecil itu siapa? Siapa anak kecil? Apa anak kecil itu? Yang suka nyusu sama ibu ya? Iya. Nah, itu siapa? Dan dia pun sering berlari berjalan. Oh, yang gue bilang ngeribut di plafon, duduk. Itu anak kecil itu. Emang ada berapa anak? Anak satu. Ya biasa kalau anak kecil lari-larian kan main, Bu. Laki apa perempuan anak itu? Laki-laki, Siapa dia? dia yang suka Nyusul ke ibu. Oh iya bener, Bu. Kenapa dia nyusul sama ibu? Oh, suka gatal di payudaranya. Iya, kamu suka nyusu. Mana dia? Ini dia. nih. Allah Akbar. Kabur dia biar. Mana dia anak kecil itu? Masuk. Masuk. Bocah ngecas. Aduh. Umur berapa nih kalau untuk? Tanya. Kamu siapa? Bisa nggak bicara? Tuh, bubuk dia. Tuh. Bubuk dia, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Tenang, Bu. Umur balita tuh di atas 5 tahun, Bang Lima. Nggak apa sini, Bu. Nggak usah takut. Mau nyusu dia. Minta susu. Kasih tahu, Bu. Minta Saya sama nggak mau kamu ibumu. gitu-gituin Jangan minta bilang. sama ibu. Ih, nggak mau begitu ah. Nggak mau. Ibu kamu di mana? Kenapa harus ke Ibu Tuti? Diam kali. Gitu lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Kamu ini siapa? Sebenarnya siapa kamu? tuh Dari siapa? mana kamu Apa ini? hubungan dengan ibu? Dari mana kamu? Nyusu ke ibunya sendiri. Kamu dari rumah? Rumah yang ditempati ibu? Oh. Kamu bawaan dari rumah atau dikirim orang? Bawaan rumah? Yang di rumah yang sekarang atau yang dulu? Yang dulu. Oh, berarti rumah Kyoto. Dia dari Bisa dong. Aku ikut kan. Kalau belum dibersihin, mah begitu. Kenapa ikut ibu? ibuku. Ibuku. Kok kamu merasa dia ibu kamu? Bukan ibu kamu. Ini Ibu apa dari sih? mana? Kaitannya apa kok bisa merasa Ibu Tuti adalah ibu kamu? Emang kamu nggak punya ibu? Oh, malah mewek ditanya. Ibu kamu kemana? Ibumu kemana? Ibu dari mana ini? Gimana ceritanya tuh bagaimana? Oh, kamu dibuang oleh ibumu. Kamu ini anak siapa sih sebenarnya nih? Kamu siapa? Turunan siapa kamu? Turunan jin siapa kamu? Dia pun sama Siapa yang sama? seperti dia. Maksudnya seperti dia tuh seperti Nggak mau nerima dia. Sama ditinggalkan orang tuanya pisah. Terus kamu di saat jadi di saat ibu kamu hamil kamu, ayahmu ninggalin ibumu, terus ibumu Ngebuang nih. membuang kamu. Oh. Yang dibilang jin buang anak ini dia nih. Tapi ini ibunya dia jin juga atau aku datang kota yang kata genderuwo itu, apa katanya? itu kamu menyusul. Oh, dia yang suruh. Nggak sopan dia. Lah itu genderuwo itu dari mana asalnya? Dia yang dikirim orang ya? Kalau yang genderuwo itu kiriman, Bu. Genderuwo itu dari mana asalnya? Kiriman.
Ya, siapa yang Siapa ngirim? yang ngirim? Namanya siapa? Pasti kamu tahu. Takut. Mau ngomong takut. Jangan takut. Oh, dijewer. Jangan takut di ini Panglima kamu dilindungin Panglima. Coba bilang. Siapa yang suruh? Nanti aku Udah kamu ikut saya aja, jangan ikut ibu ini lagi. Dia takut nggak dikasih susu. Ya enggak lah, emang enggak. Emang nggak dikasih. Emang enggak. aku menyusui di saat kau tertidur. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Sebentar, andai kan ibu sebelum tidur berdoa, kamu berani nyusu enggak? Atau hanya ketika ibu tertidur tanpa berdoa? Ini berdoa terus tahu. Nah, ibu berdoa terus kok kamu berani-beraninya? Terkadang udah lupa. Kadang ibu lupa berdoa. Lalu di saat dia mandi, Saat mandi? Saat mandi kamu nyusu juga? Ngapain tuh? Oh, ngeliatin. Kamu nonton ibu mandi? Ih, kamu ngintip ya? Ngeliatin gue mandi loh. Terus kamu lihat ibu mandi tujuannya apa? Kenapa anak kecil? aku lihat ibuku. Aku lihat ibuku, terus apa perasaanmu? Kasihan. Oh, Sedih. sedih. Apa yang kamu sedihkan? Kenapa sedihnya? Ada yang jahat sama ibu? Banyak. Kamu tahu ya yang jahat sama ibu tuh siapa aja? Ular. Ular itu yang buat gatel. Terus apa lagi? Masuk di badan ibu. Naik ke badan ular. Yang ibu bilang di badan tuh jalan, gatelnya pindah-pindah itu kerjaan ular. Terus perut. Ibu perut apa? Gatel, mual. Oh, gatel. Terus yang jahat siapa lagi? Yang genderuwo itu juga. Oh, nenek-nenek. Nenek-nenek ngapain tuh juga ikut-ikutan? Tugasnya apa kalau nenek itu? Mukanya Bukanya biar apa? Biar kayak nenek-nenek, memang udah nenek. Biar kayak nenek-nenek. Ibu memang udah nenek-nenek, udah punya cucu. tapi masih bisa menyusui aku. Sekarang nggak boleh nusu lagi ya. Nanti dicariin ibu lagi, Mama Panglima. Pindahin aja Panglima ke. Udah kamu sini aja, jangan ikut lagi ke sana. Jangan ikut ibu lagi, jangan sedih. Nanti dicariin ibu lagi, ibu susuan yang lain. Iya. Awas loh kamu berani-berani deket aku. Apa? Tuh, kemana lagi tuh? Tuh. Ibu. Nggak boleh, nggak boleh. Kamu cari dari bangsa kamu sendiri, nyari ibu angkat dari bangsamu sendiri. Jangan cari manusia. Kamu tidur sama sepertinya Enggak, beda Mbak. Memang apa samanya? sendiri. Sendiri, ibu tidurnya sendiri. Oh, kok tahu aja kamu? Dari monitor jangan-jangan nih. Udah kamu intinya gini, kamu berhenti, tidak boleh nyusu sama ibu, kamu pindah kemari aja ikut Panglima gimana? Aku harus nyari susu lagi. Nanti dicariin ibu angkat lagi dari bangsamu, ya Panglima ya? Udah kamu ikut Panglima aja, Gi. Kamu ikut saya aja sekarang, nggak boleh lagi ke sono, nggak boleh nyusu lagi sono. Aku tidak bisa nyusu. Ikut saya. Aku nggak bisa nyusu di kamu, ya bukan di Panglima. Nih, bisa nyusu di sini nih. Nih, di sini bisa nih. Gua mama yang gitu. Agamamu apa agamamu? Gak punya agama? Gak punya agama kamu? Kamu gak nyembah Tuhan? Aku berada bersama bangsa-bangsaku Yang diutus. Jadi sudah terbiasa Terbiasa. buat jahat. dia Ya udah, bersama sini. bangsa dia, tapi Sini. bangsa dia yang jahat, jadi Oh. makhluk kiriman santet gitu. Mau masuk Islam Walaupun nggak? dia pun nggak jahat, tapi jadi Mau masuk Islam gak? Tapi boleh nyusu. Nyusu boleh, nyusu sapi tapi. Nyusu sapi, jangan nyusu manusia. Kalau sapi aku capai. kenapa capek? Tendang ya. Oh, karena posisinya begitu. Kalau nyusu memang kalau nyusu manusia gimana posisinya? Kalau Oh gitu. Kalau nyusu ke manusia posisinya gitu. Jadi nggak capek. Sambil bisa sambil tiduran. Kalau ke sapi nggak bisa tiduran lagi. Astagfirullah. Aku Kenapa? ke rumah pulang. Mau pulang kemana? Rumah mana?
Rumah ibu? Nggak boleh. Jangan. Kamu sini aja. Sini tangannya. Ayo, ikut Talim aja. Ikut bacaan saya. Ya. A'udzubillah Ikuti. minasyaitan. Syaitan bangsaku. Kamu bukan setan lagi sekarang. Kamu jadi makhluk baik, ya. A'udzubillah minasyaitan. Syaitan. Ayo. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok suara bayinya hilang? Mungkin genderuwonya ikut kali. Saya bersaksi belum. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah. Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain setelah makhluk badan Agil sudah pergi. Ayo Bu, sini Bu, kita korek-korek lagi. Ini tangan Ismi, ini, aduh banjir nih, netes terus nih. Assalamualaikum. Oh, susah bangun, sini aja kalau gitu. Dari telapak tangan Ismi. Kalau ada energi yang negatif berbenturan suka gitu, berair. Jadi tangan Ismi itu kayak radar gitu. Kamu siapa sih? Tuh dia ngeliat ke ibu. Ini adalah sahabat-sahabatnya Ibu Tuti. Beliau yang ikut mendampingi Ibu Tuti. Tentunya di sini. Karena ibu dapat gangguan, ibunya di sini. Jadi apa kaitanmu dengan ibu? Akhirnya muncul. Iya, betul. Siapa ini? Ular Bu. Iya. Kamu yang dilihat di mimpi ibu, berapa ekor yang terlihat? 4 atau 5 gitu. Banyak ya? Tapi kecil-kecil seperti itu. Gede. Iya, apa tuh? Apa tuh? Apa? Kamu sedang menuliskan apa? Kenapa Banyu? Banyu apa? Banyu panguripan. Air, iya. Dunyo sing diku menungso kagem usahane nambut gawe hantaran usahane. Usaha siapa yang Anda maksud itu? A S. Itu siapa yang Anda maksud usaha dengan pelantaran air itu? Ada nama pemandian. Nama pemandian? Ada S-nya. Oh, ibu pernah mandi di sana? Bukan nama Katolik pemandian. Oh. Katolik baptis nama. Oh iya. Ibu harus duduk di sini, Bu. Ada pesan, Bu. Duduk depan. Jadilah serupa seperti Tuhan, penyayang, penyabar, dan berkasih sayang serta setia. Kau ingat ayat itu? Iya. Tahu ayat itu? Iya. Ingat banyu iki? Iya. Dilelep, Ibu, disucikan, baptis. Ibu pernah dibaptis? Baptis mana ayat? Memang begitu, dimasukin air. Kok kita disiram gitu? Oh, Kok Kristen diteluk? iya. Sabar, semua dapat, tapi keselamatan lebih utama untuk ketenangan anak-anakmu tetap harus tanggung jawabmu. Kau seorang ibu, perbaiki, penyayang, penyabar, dan berkasih sayang serta setia terhadap anak-anakmu. Apapun keadaanmu, anak utama, sayangi anakmu
Menyayangi anak harus dilandasi kesabaran dengan sikap sebaliknya yang tidak menyenangkan hati. Semua kembali teringat masa lampau. Ada kurang, perbaiki. Ada salah, memohon ampunan. Tumbuhkan rasa kasih sayang, pengorbanan disertai kesetiaan. Kelampimu dicupuk benek. Mimpi ibu, ada yang mau pinjam baju ibu? Udah nggak dikasih. Itu tidak dikasih sama ibu di mimpi itu. Tersisa anakmu. Dia adalah kekuatanmu sesungguhnya yang kau abaikan. Ingat ayat itu. Apa yang kau baca? Gak banyak, belum tahu. Sudah dalam kitab sucinya ibu ya. 103.8 surat dalam Surat apa? kitab suci. Lah iya, apa namanya? Surat apa namanya? Baca aja, iya. Mazmur. Mazmur. Oh, Mazmur 103 kayaknya pernah baca deh. Ibu Tapi lupa. isinya. Mazmur. Itu kuncimu. nanti dicari ibu. Ingat. Kemanapun tidak akan bisa tenang sebelum kau menguasai itu semua. Jadilah serupa seperti Tuhan. Kau sengaja dipisahkan oleh mereka untuk hidup sendiri. Kau tahu kejadian begitu terbuka setelah kau membuka gerbang itu oleh seseorang pemangku. Oh, itu yang ibu bilang pas ngobatin anaknya jadi terbongkar kalau ada sesuatu di rumah itu. ibu. Oh iya. Itulah mereka merasa terganggu. Jadi terungkap awalnya kan dari situ sehingga muncul gangguan-gangguan baru. Iya siap. Lalu setelah mereka terusik, apakah mereka bekerja kembali Karena atau kau bukan hanya satu arah. kiriman bukan hanya satu arah? Berarti selain perempuan yang tadi diceritakan ada lagi Dari kerjaan ada juga kan? Dari kerjaan kan? dari pekerjaan. Laki-laki apa perempuan yang satu lagi? Laki-laki, kau tahu pekerjaan suamimu Ya. sangat berkaitan dengan banyak orang, dan kau tahu saling bersikutan. Kerjaan suami. Bukan hanya dia, karena ada orang lain yang menginginkan juga. Jadi yang kiriman ini berkaitan dengan pekerjaan mantan suami ibu. Oh, bukan pekerjaan ibu. Enggak lah. Nggak ada resiko. Jadi kena efeknya. Iya, dari Jadi ibu kena efek. wanita, dari teman. Kau dibuat seperti terkurung dan dijauhi Ya. oleh siapapun. Ya. Ya. Seperti kegelapan menyelimuti kehidupanmu. Tidak bisa menikmati apapun, sekalipun kau mampu untuk membelinya. Tidak ada ketenangan, kesepian, kemarahan yang tidak bisa kau luapkan. Kau merasa kau baik-baik saja, ingin menjerit, penyesalan, semua terjadi. Maka kau seperti daun yang tertiup angin, daun jatuh dari tangkainya dan tertiup. Maaf, ini sebenarnya dengan siapa? Salam, Salam. maaf tidak sopan. Saya menembus ular yang sangat besar. Kau tahu letak keberadaan mereka ada di mana-mana, di kamar tidurmu, di ruang yang berbeda. Simbol mimpi itu, Bu. Bukan lihat ular pating kelecek di mana-mana ada. Karena mereka sudah menguasai hidupmu dan berhasil mengasingkan dirinya. Iya, saya bersihin. Kau diasingkan. Kau tidak punya siapa-siapa. Seakan dibuat seperti itu. Apa kaitannya dengan gatal yang kau rasakan di selangkanganmu? Itu adalah berkaitan dengan alat kelaminmu. Kenapa? Itulah yang disebut dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan siapa? Masa lalu terbongkar. Tidak ada manusia yang terlahir selalu hidup dalam kebaikan terus-menerus. Pasti ada kesalahan yang dia perbuat. Maka kau perbaiki. Kau pun harus memperbaiki kekurangan
tidak perlu kukatakan. Kau tahu kekurangan. Perbaiki. Sekarang waktunya kau dekat dengan Tuhan. Cukup perjalananmu yang lalu. Sekarang perbaiki dirimu bersama Tuhan agar kau damai bersama anak-anak. Betapa bahagia jikalau di hari tuamu bersama anak. Perjalananmu cukup panjang sekali. Orang berbuat jahat terhadapmu, jangan kau balas kejahatan. Orang berbuat tidak baik, jangan kau ikuti jejaknya. Jadilah dirimu sendiri di atas kakimu, menapak di jalan kebaikan dan kebenaran bersama Tuhan di dalam jiwamu. Tidak ada kata terlambat selama kau masih bisa menghirup udara di bumi ini. Kala nafas di bumi ini, selama kau bisa menggerakkan tubuhmu, tangan dan kakimu, gunakan semuanya atas nama Tuhan untuk kebaikanmu, agar kau damai di dalamnya. Maaf, apakah ini ada kaitan dengan leluhur ibu? Atau dari tempat ibadah ibu? Oh, dari tempat ibadah. Kami harus memanggil apa kepada Anda? Bunda. Mau dicari kemana kedamaianmu jika bukan pada dirimu sendiri? Kau yang bisa memegang kendali itu di dalam hidupmu. Kaulah yang memegang kendalinya. Arahkan rasa itu, arahkan ketenanganmu menuju Tuhan, bukan menuju pikiranmu. Karena pikiranmu akan selalu tidak menetap, selalu banyak arah. Tapi jika kau mempunyai satu arah dalam hidup, kau tidak akan terombang-ambing. Kau tidak akan merasa berat apapun yang menimpamu dari atap langit rumahmu, dari samping kanan dan kiri, atas dan bawah. Jadi kayak dikepung teror ke ibu di rumah ibu. Kau sendiri yang mengendalikannya. Kau percaya Tuhan bersamamu. Kau percaya bahwa Dia adalah penyelamatmu, yang penuh kasih dan sayang, juga setia. Percayakan itu di dalam jiwamu. Kau tidak akan merasakan ketakutan lagi karena Dia ada di dalam jiwa. Kau tidak akan kesepian lagi karena kau penuh kasih sayang. Kasih sayangmu yang akan membuka pintu kebaikan untukmu. Terima kasih. Ya, jadi Bunda apa kaitannya dengan ular itu? Aku tidak ada kaitannya. Aku hanya menyingkirkannya. Oh, iya. Tadi kan awal kan ular. Berbicara terhadapmu. Iya. Ular tadi diusir sama Bunda ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bunda. Ibu mau nanya apa lagi? Cukup. Kau harus ingat doa itu sebagai petunjukmu. Apalagi yang harus diikuti dalam hidup ini hanya untuk mencari ketenangan, juga kebahagiaan dalam damai. Masa lalu sangat berat. Apa yang kau dapati saat ini adalah perjalananmu di masa lalu. Ingat, kau mengingatnya. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Salam. sehatnya udah lebih dari leluhur ini. Terima kasih Bunda. Ibu pandang mata Panglima sambil doa, relax.
adalah air doa untuk membersihkan dan memagari badan Ibu Tuti dari gangguan gaib yang jahat. Ya, alhamdulillah Ibu Tuti sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah terungkap akar permasalahan dari kejadian-kejadian di luar nalar yang dialami selama ini. 26 tahun, bukan waktu yang pendek ya Bu ya. Perjalanan panjang. Gimana kesan-kesannya Ibu setelah bertemu Mata Langit? Ya lega aja, semua terungkap. Tapi mijitnya sakit sekali. Waktu terapi sakit? Terapinya sakit banget. Terus waktu mandi? Waktu mandi, waduh, gelagapan. Iya. Gelagapan, sampai rasanya nggak bisa nafas deh. Kalau kena air doa suka Ya. gitu, padahal cuma satu gayung ya. Rasanya kayaknya kayak nggak kelar-kelar deh tuh gayungnya ya. Saya udah sabar Bu dikit Baru lagi. mau nafas Terus apa harapan Ibu ke depan nanti? Dengan ini mudah-mudahan semuanya selesai, nggak ada Amin. aneh-aneh lagi. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan saya nggak mau ada. Saya ingin menua dengan sehat gitu aja. Amin. Tadi waktu dalam klinik katanya semoga abis ini dapat jodoh. Masih ngarep, masih ngarep. Ya kan biar di masa tuanya ada yang nemenin. Nggak apa-apa. Anak kan juga punya kehidupan masing-masing gitu. Ntar yang baca Lebih YouTube baik. kelamar. Siapa tahu itu hubungin lagi. Ibu nyangka nggak kalau kejadiannya ternyata ada kaitannya dengan kejadian yang sudah lama? Enggak sekali? sih, malah di luar perkiraan saya loh soal Oh. itu tuh. Ibu sendiri sebagai sahabatnya bagaimana? Ya, saya sih berharap mudah-mudahan nggak ada lagi keluhan-keluhan karena selama ini kan sering banget tuh ngeganggu gitu kan. Setelah itu kan Mbak Tuti juga sendiri. Suka ganggu dia juga kan. Oh, Kalau Mbak curhatnya ini soalnya. kan cuma saya lagi sakit di belakang. Gue pedih nih, Seth, gue pedih. Ya udah nggak hilang deh semuanya. Sehat. Tapi ini rendam apa Direndam, Oh, rendam. direndam Mbak. Masuk gentong walaupun Iya. perjuangan. Masuk gentong tuh dia? Iya, Gentong nggak? perjuangan tapi Bagus, Aku tebal bagus. sama ketong ngomongnya. Misalnya kan isinya gede bener. Terus Ibu tadi kan Iya. waktu mediumisasi kok sempat ketakutan. Apa yang buat Ibu ketakutan? Waktu apa tadi? Waktu mediumisasi tadi? Oh enggak, Mau dikejar soalnya sama makhluknya? bukan. Saya nggak lihat kayak gitu tuh kadang-kadang berani-berani takut gitu loh. Apalagi Mbak tadi matanya putih gitu. Enggak, kalau itu nggak takut, enggak. Kalau itu nggak takut, pas takutnya itu aja nunjuk. Ntar gue kena, gue ditunjuk. Enggak tuh dia nunjuk gitu. Iya, Jadi karena langsung gede disuruh aja. pergi dari badan Ibu, dia mau ke Ibu. Iya. Tapi jangan khawatir, dia nggak doyan malu. Yang kecil. Udah tenang, makhluknya udah nggak ada lagi, udah diusir. Mudah-mudahan nggak diganggu lagi deh. Amin, amin, amin. Edisinya, Paling ganggu mah. edisinya yang gua beli. Paling aku nelponnya Dia nggak sadar dia, nggak tahu kalau lagi jauh. Dia tampangnya dia Mbak. Rasanya kalau yang benernya udah tabok aja ya. Nggak boleh bisa nangis ya. Ya baik Panglima, mungkin bisa disampaikan Iya. kesimpulan dari kisah Ibu Tuti ini. Ya, semua manusia pasti punya perjalanan hidup masing-masing, baik itu cerita yang menyenangkan maupun cerita yang sebenarnya kita sendiri tidak menginginkan. Tapi inilah kehidupan, suratan takdir manusia, ujian dan cobaan dari Tuhan yang harus kita jalani, kita nikmati meskipun pahit, meskipun menggelisahkan, nggak mengenakan. Tapi ya itulah kenyataan gitu. Makanya kita harus perkuat fisik kita, mental kita, spiritual kita, agar kita bisa bertahan gitu, bertahan terhadap apapun yang bakal datang ke dalam kehidupan kita. Kita harus siap menerima sebuah kebaikan yang datang, dan kita harus siap menerima sebuah ketidakbaikan juga yang bakal kita alami. Tapi semua itu tergantung kita bagaimana cara menyelesaikannya, dan yakinkan hujan pasti reda, Tuhan akan pasti bisa memberi jalan keluarnya, dan berdoa menurut keyakinan kita, dan kita pasti diberikan yang terbaik sama Tuhan. Itu aja sih. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.